Gimana Nabima? Beda kan kalau subuh-subuh kayak gini? Kata mama sambil memiuku. Aku hanya mengangguk dengan perasaan yang masih kalang kabut, lantaran tak percaya dengan apa yang kami lalui saat itu. Iya sih Ma, tapi kalau nanti istriku... Udah, jangan dipikirin. Lagi pula, Riani kan lagi tidur di sebelah. Sahutnya kemudian. Ya, di tengah dinginnya udara, di mana sebagian orang yang masih terlelap tidur, aku justru menunaikan hal yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Aku sadar, jika awal mula kisah itu terjadi karena murni dari kesalahanku. Tapi aku juga tak mengira, jika kebaikan itu akhirnya akan berakhir bahagia. Sebelumnya kenalkan namaku, Bima. Aku seorang pria berusia 26 tahun yang sudah menikah dengan Riani, yang usianya setahun lebih muda dariku. Dan dari pernikahan itu, kami dikaruniai seorang putra bernama Rehan, yang baru berusia 2 tahun. Istriku sendiri seorang anak yatim. Ia hanya memiliki seorang ibu berusia 49 tahun yang sudah menjadi janda bahkan sejak Riani masih kecil. Dan kisah yang ingin kubagi ini adalah tentang aku dan mama mertuaku, serta kenyataan indah yang pernah kami lalui beberapa tahun yang lalu. Semua itu bermula karena mama mertua, yang rumahnya memang tak jauh dari rumah kami. Sering datang untuk konsultasi mengenai perkembangan usaha kecilnya kepada Riani, istriku. Ya, selama ini aku tahu, mama mertua memang hanya mengandalkan uang pensiunan suaminya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan mengingat kebutuhan hidup yang meningkat di zaman sekarang, maka beliau berencana membuka usaha kecil-kecilan di depan rumahnya itu. Hari itu tepatnya suatu sore, di hari Sabtu, saat aku sedang libur kerja, dan asyik bermain dengan Rehan anakku di teras. Tiba-tiba terdengar suara wanita memanggil istriku. Tak lama kemudian, pintu pagar pun terbuka, dan mama mertuaku pun masuk. Untuk sejenak, aku terpana melihat penampilan beliau. Tak seperti biasanya, yang menggunakan gamis biasa. Saat itu beliau mengenakan kaos sweater, dan dipadu dengan sweater tipis. Entah kenapa penampilan itu langsung memicu gejolak baik dalam pikiranku. Tapi yang paling membuat pikiranku mumet, yaitu garis pintu gerbang kehidupan yang nampak samar di balik wegging tersebut. Apa sih Nak Bima? Kok sampai segitunya? Tegur mama mertua saat menyadari aku memperhatikannya. Sontak saja aku berusaha bersikap seperti biasa. Ya habisnya, mama sih, masak rumahku kayak gitu, hihi. Kataku mencari alasan. Padahal netraku tak bisa lepas memperhatikan lika-liku itu. Mama mertua tersenyum. Oh alah, mama habis olahraga keliling kompleks kok, terus mampir ke sini. Sekalian mau cerita soal usaha. Oh, ya sudah, itu Riani lagi di dapur, Ma. Kataku sambil menoleh ke arah istriku yang ada di dalam rumah. Bukannya langsung masuk, mama mertua justru menoleh ke arah Rehan anakku. Oh ya, coba sini Rehan, ikut Oma yuk ke dalam. Kata mama mertua mendekat, hendak mengambil Rehan dari gendonganku. Dan saat itulah, hal tak terhindarkan pun terjadi. Secara tak sengaja, dua anugerah yang kuasa itu pun mengenai tanganku. Memang kejadian itu begitu singkat, tapi hal itu cukup membuatku berdesuir, bahkan langsung mengirimkan sinyal baik dalam pikiranku. Saat itulah aku tahu, jika aku tetap di rumah, kemungkinan aku tak akan bisa menahan imronku. Alhasil beberapa saat setelah mama mertua masuk, aku pun berpamitan pergi ke rumah Rusdi, temanku. Rusdi merupakan temanku yang hingga saat itu masih bujang. Ia masih teman lama sejak kuliah dulu, dan kami pun sering bertukar cerita, terutama tentang hal-hal personal. Dek, aku ke rumah Rusdi ya. Ada perlunya, kataku di ambang pintu. Riani sedikit heran. Loh mas, mama datang kok kamu malah pergi? Bentar aja kok dek, jawabku menyembunyikan alasan yang sebenarnya. Ya udah, tapi jangan malam-malam lo ya, kata Riani sambil tersenyum. Aku mengangguk dan bergegas pergi. Aku tahu jika aku harus mencari pengalihan untuk meredakan gejolak baik yang ditimbulkan oleh mama mertuaku. Dan mungkin dengan bercerita pada Rusdi, gejolak baik itu akan mereda dengan sendirinya. Tak sampai 1 jam perjalanan, sampailah aku di rumah Rusdi. Di sana aku menceritakan semua detail yang kualami, mulai dari penampilan mertua, hingga hal tak sengaja di teras tadi.
Tapi rupanya Rusdi menanggapinya dengan heran. Masa sih Bim? Aneh-aneh aja kamu. Dia kan mertuamu. Sementara aku justru tertawa kecil. Hehehe. Ya gimana lagi? Namanya juga laki-laki. Alih-alih memberi solusi baik, Rusdi justru tersenyum jahil. Seolah melempar ide yang langsung menyulut bara di benakku. Ya digaspol aja sekalian Bim, kata Rusdi sambil tertawa. Jantungku berdebar mendengar ucapan itu. Bahkan, seketika itu gejolak baik, seolah melonjak. Iya juga sih Ruth, jawabku sambil tertawa. Kami pun tertawa bersama saling bercanda. Dan pikiran aneh itu bukannya mereda, malah makin menjadi setelah Rusdi berkata, "Kalau kamu berhasil, ajak-ajak aku ya," katanya yang lagi-lagi tertawa. Aku tak menjawab, tapi obrolan itu terus berlanjut, sampai-sampai aku tak menyadari. Jika waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam, karena terlalu asik ngobrol, aku sampai-sampai lupa waktu. Alhasil, aku tiba di rumah menjelang pukul 9 malam. Aku tahu malam itu sedikit beda, karena mama mertua sempat berkata akan bermalam di rumah. Dan benar saja, begitu masuk rumah, jantungku berdebar, bukan karena kelelahan, melainkan karena bayangan mama mertua dan ucapan Rusdi tadi padaku. Aku langsung masuk ke kamar, dan seketika itu, netraku terbelalak. Nampak istri dan anakku sudah terlelap saat itu. Tapi di sebelah kiri anakku, ada mama mertua yang sepertinya sudah terlelap juga. Berbeda dengan tadi, nampak beliau sudah berganti daster berwarna cerah milik Riani. Mungkin karena gerah, atau mungkin karena letak tidur yang tak terduga, membuat daster itu sedikit sembuyat tak tentu arah tujuannya. Nampak beliau begitu damai, tapi haluannya justru mengundang gejolak beku timbul. Untuk sejenak, aku pura-pura membuka lemari, mencari pakaian, sambil memperhatikannya. Selanjutnya aku mematung di depan kaca lemari. Dan saat itulah, hal di luar dugaan terjadi. Mama mertua mengubah haluan istirahatnya, yang semula menyamping, justru berbalik sehingga hamparan segitiga bermuda itu pun makin nyata di depan mata. Panorama itu memantul sempurna di kaca lemari. Bahkan, hiasan-hiasan di sekitar gerbang kehidupan pun seolah-olah menyapaku. Tentu saja pikiranku makin mumet. Bahkan sempat terlintas di benakku. Apakah beliau memang sengaja? Atau bisa jadi, beliau tahu jika aku memantaunya saat itu? Sayangnya di saat aku terpaku pada panorama itu, mendadak Riani istriku terbangun. "Mas, kok serius banget di depan kaca?" tanya Riani dengan suara serak. Sontak aku kaget dan buru-buru mencari alibi. Ini, aku kayak makin tua ya dek." Mendengar perkataanku, ia lantas beranjak lalu memiukku sejenak. Kamu masih ganteng kok mas." "Oh ya mas, mama tadinya mau tidur di kamar sebelah, tapi katanya takut. Jadi tidur di sini sama kita. Gak apa-apa kan?" Riani menjelaskan situasi itu padaku, seolah bisa membaca pikiranku. Iya, gak apa-apa kok dek," kataku sambil tersenyum. "Gimana kalau mas aja yang istirahat di kamar sebelah?" tanya Riani kemudian. Aku tersenyum dan alasan konyol mama mertua tadi justru memberiku alasan yang logis. Aku juga jadi takut kok. Ya udah gelar karpet aja di sini," kataku pura-pura. Padahal dalam hati aku tahu, dengan menggelar karpet akan memberiku sudut pandang terbaik untuk mengamati mama mertuaku. Alhasil, tanpa prasangka apapun, akhirnya Riani mengizinkanku. Dan setelahnya, aku tak langsung tidur, melainkan mengambil air minum untuk sejenak meredakan pikiranku. Tapi sebelum beranjak pergi, aku sempat menghampiri istriku. Seperti kebiasaan kami menjelang tidur, aku memberi sambutan di wiri-wiri itu. Sambutan yang seharusnya menjadi penguat ikatan kami, malah terasa seperti sebuah sandiwara yang sengaja kutunjukkan untuk wanita lain yang terlelap di sampingnya itu. Bahkan sambutan itu justru berlanjut, lantaran Riani merespon dengan merangkulku. Bersamaan dengan itu, sesekali sudut netraku menoleh ke arah samping. Dan di luar dugaanku, rupanya mama mertua tak sepenuhnya terlelap. Nampak sesekali ia memperhatikan kami, seolah ingin tahu. Sampai akhirnya, beberapa detik berlalu. "Mas, udah ada mama. Aku malu." Aku hanya tersenyum,
menyembunyikan kenyataan lain yang baru saja kudapati. Dalam hati, aku tahu, Mama bukan hanya memperhatikan kami, tapi beliau juga seolah memberikan sinyal baik lain untukku. Singkatnya selesai mengambil air minum dan kembali ke kamar, aku pun rebahan sejenak. Sampai sekitar 1 jam kemudian, aku kembali terjaga lantaran tak biasa istirahat di karpet itu. Sejenak kuperhatikan istri dan anakku sudah terlelap dengan pulas, tapi berbeda dengan mama mertuaku. Mungkin beliau juga terlelap, tapi yang membuatku terpaku, justru lagi-lagi pada haluannya itu. Haluan yang sama seperti tadi, yaitu dengan segitiga bermuda yang seolah menyapaku. Entah karena iseng, atau didorong oleh ucapan Rusdi tadi. Aku lantas mengambil ponsel, lalu nekat mengabadikan penampakan-penampakan langka itu. Dan selanjutnya kukirim hasil karya itu pada Rusdi temanku. Tapi balasan Rusdi bukannya memuji, ia justru menantangku. Udah, satsetin aja Bim. Semula aku memang menoyak usulan itu, tapi lantaran gejolak baik, tak lagi bisa kuredam. Maka tak ada salahnya jika aku memulai hal baik itu. Aku beranjak berlagak seperti orang tak sengaja terbangun. Dan dengan ragu duduk di tepi divan, mendekat ke arah segitiga bermuda itu. Seketika aroma semerbak khas Melati pun langsung menerpaku. Bahkan membuat jemawi itu tanpa sadar, mendarat tepat pada bidang astral itu. Sadar jika tak ada respon apa-apa, maka sejenak kumondar-mandirkan jemawi itu. Bersamaan dengan itu, aku sedikit heran. Lantaran ada secercah banjir bandang yang melanda. Dan ketika kuperhatikan lagi raut mama mertua, ekspresinya seolah meredam kebaikan yang tercipta. Ada kilatan keinginan yang tak terbantahkan. Kilatan yang syarat seperti sebuah izin untuk melangkah ke tahap lebih jauh. Saat itu bisa kusimpulkan, rupanya beliau hanya pura-pura terlelap saat itu. Kenyataan itulah yang akhirnya membuatku, dengan ragu mengambil perahu motor itu, lalu memulai ancang-ancang kebaikanku. Dan kagetnya aku, sesaat sebelum perahu motor itu nemplok pada gerbang kehidupan dunia. Mama mertua mendadak terjaga sambil berkata, "Tutu tunggu nak Bima." Seketika itu aku membeku, dan bingung harus berkata apa. Bahkan suasana menjadi hening. Sampai tak lama kemudian, beliau berkata, "Di sana aja ya nak Bima. Di sini ada Riani soalnya," katanya dengan suara pelan, bahkan nyaris tak terdengar. Aku pun mengangguk setuju. Sebelum akhirnya beliau menawiku menuju ruangan sebelah, yang memang jarang digunakan. Setelah menutup pintu, beliau justru mendorongku hingga jatuh ke defense. "Mama mau jujur sama kamu nak," katanya, membuatku heran. Jujur kenapa Ma? Mama sebenarnya sengaja, pura-pura tidur, nungguin kamu. Pengakuan itu justru membuatku tersenyum dalam hati. Jadi, Mama sebenarnya juga. Aku pura-pura kaget, meskipun sebenarnya aku juga sudah menyadarinya sejak awal. Sementara Mama hanya tersipu, sebelum akhirnya sambutan demi sambutan pun tercipta saat itu. Aku benar-benar tak mengira, jika rupanya beliau pun memiliki tujuan yang sama. Bahkan seruan demi seruan pun bergema, terutama ketika perahu motor itu hendak melaju melewati Samudra Hindia. "Gimana nak Bima? Beda kan kalau di sini?" Iya sih Ma, tapi kalau nanti Riani," kataku pura-pura khawatir. "Sst, udah, jangan dipikirin. Lagi pula Riani kan lagi tidur di sebelah." Mendengar respon baiknya, maka tanpa ragu, perahu motor itu makin melesat pada tujuan negara. Ya, di tengah dinginnya suasana, di mana sebagian orang yang masih terlelap tidur, aku justru terombang-ambing dalam lautan samudra itu. Bahkan seruan yang semula bergema biasa, berubah menjadi paduan suara. Tapi anehnya, tengah rapat paripurna negara, aku sedikit heran, lantaran sesekali Mama menoleh ke arah pintu yang ada di belakangku. Bahkan rautnya yang semula damai sejahtera, berubah cengengesan, membuatku heran. Semula aku mengira beliau hanya sekedar mengungkap suasana hatinya. Tapi pada saat aku ikut menoleh ke arah pintu itu juga, betapa kagetnya aku mendapati istriku mematung di ambang pintu. Anehnya tak sedikit pun kudapati raut kecewa di wajahnya. Ia justru tersenyum, seolah biasa saja mendapati kenyataan yang ada. "Mama maaf dek, ini semua nggak seperti." "Udah, aku nggak marah kok mas," kata Riani dengan suara tenang membuatku heran tak percaya.
Rasa kaget dan bingung menjadi satu, apalagi ketika Riani menghampiri kami. Sebenarnya, aku sama Mama sudah merencanakan ini, Mas. Mama, maksud kamu apa? Bukannya Mama datang untuk bahas usaha? Aku menoleh ke arah Mama mertua yang masih berada di singgasana. Nampak ia juga tersenyum, tak menunjukkan kekhawatirannya. Ya ini Mas, ini usahanya, kata Riani yang tiba-tiba tertawa, begitu pula dengan Mama mertua. Sungguh aku benar-benar dibuat bingung oleh keduanya. Hal itu begitu aneh, bahkan tak masuk logika. Terus, kenapa? Kenapa kamu gak marah? Tanyaku lagi pada Riani. Karena sebenarnya, aku juga sama seperti kamu, Mas. Maksud kamu? Ya, sama Mas. Aku sama Rusdi juga gitu, 2 hari yang lalu pas kamu kerja. Malah Mama yang tahu duluan, Mas. Jadi Mama ingin juga katanya. Sontak aku dibuat kaget tak percaya. Jadi, kamu buat rencana ini, biar aku sama Mama bisa. Saat itulah, aku terperangkap oleh ulah baikku sendiri. Aku dihianati oleh istriku, temanku, bahkan mertuaku sendiri. Tapi anehnya, seharusnya aku marah. Seharusnya aku menegur Yani dengan pengakuannya itu. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Pengakuan Riani tak menyurutkan keinginan baikku saat itu. Bahkan akhirnya, baik aku dan Mama justru melanjutkan kebaikan tersebut dengan Riani sebagai penyimaknya. Sampai beberapa jam kemudian, setelah beres-beres negara, kami bertiga pun duduk di ruang tamu. Entah kenapa suasana mendadak canggung. Setelah Mama kembali ke kamar Riani untuk mengambil barang-barangnya, Riani menatapku. Tak ada kemarahan di matanya, hanya ekspresi lelah. Mas, aku tahu ini keliru, tapi kita juga nggak bisa terus kayak gini. Kita harus mikirin Rehan juga. Mendengar hal itu, aku mengangguk. Entah kenapa setelah peristiwa tadi, aku juga merasa khawatir dengan masa depan keluarga kami selanjutnya. Kayaknya semua memang harus diakhiri. Semuanya, termasuk aku, Mama, kamu, juga Rusdi. Di saat bersamaan, Mama mertua kembali menghampiri kami. Alhasil, kami pun ngobrol bertiga. Obrolan serius tentang kesalahan yang telah kami lalui, bahkan dampak ke depannya. Kita anggap malam ini nggak ada apa-apa ya, Mas. Ini juga salahku. Aku juga berjanji nggak akan seperti itu lagi, kata Riani. Mendengar hal itu, baik aku dan Mama mertua pun mengangguk. Mama juga minta maaf, Nak Bima. Seharusnya Mama bisa jadi contoh yang baik untuk Riani. Mama tadi itu cuman, Sudahlah, Ma. Kita sama-sama keliru. Dan mulai sekarang, kita kembali dari awal lagi. Sahutku kemudian. Akhirnya pagi itu, kami bertiga pun sepakat melupakan dan tak akan pernah membahas kejadian itu. Mama berjanji juga membatasi kunjungan dan fokus pada bisnisnya. Sementara aku dan Riani juga berjanji memperbaiki pernikahan kami, mengakhiri keakraban dengan Rusdi, dan menjalani hidup normal demi Rehan anak kami. Kesepakatan itu memang tak semudah yang dibayangkan. Bahkan tak akan bisa sepenuhnya melupakan. Tapi setidaknya, kami akan berusaha dan berharap kejadian itu akan terlupakan seiring berjalannya waktu.